Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Sayuti B, yaitu saya sendiri, kemudian Yuelana Tamrin, dan kemudian Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah tema yang berjudul yaitu sejarah Muhammadiyah. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa itu sejarah Muhammadiyah, saya persilakan untuk pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saudari Wahyuni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam. Muhammadiyah berusaha menghapuskan bid'ah, takhayul, dan taklid yang ada dalam masyarakat. Muhammadiyah berani melahirkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Di antara sekian usaha di dalam Muhammadiyah, yang paling menonjol ialah usaha di bidang pendidikan dan di bidang sosial. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Ini dibuktikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah yang berjumlah ribuan. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem. Dalam perbentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, diantaranya surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan kehendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. B. Faktor objektif. Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahwa didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Misi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia, memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politis Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Faktor objektif yang kedua secara eksternal, yaitu disebabkan politik kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia.
Periode pertama, periode sebelum Knokhoornsche. 1. Belanda berprinsip agar penduduk Indonesia beragama Islam tidak memberontak. 2. Menerapkan dua strategi, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang sifat membendung dan melakukan kristenisasi bagi penduduk Indonesia. Periode kedua, periode setelah Knokhoornsche menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. 1. Dalam hal ini tidak semua kegiatan pengalaman Islam dihalangi, bahwa dalam hal tertentu didukung. Kebijakan didasarkan atas pengalaman Snok berkunjung ke Mekkah dengan menyamar sebagai seorang muslim bernama Abdul Ghaffar. 2. Kebijakan Snok didasarkan 3 prinsip utama, yaitu pertama, rakyat Indonesia dibebaskan dalam menjalankan semua masalah ritual keagamaan seperti ibadah. Kedua, perintah berupa mempertahankan dan menghormati keberadaan lembaga-lembaga sosial atau aspek muamalah dalam Islam. Ketiga, pemerintah tidak menolerisasi kegiatan apapun yang dilakukan kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Saudari Wahyuni, dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yuliana Tamrin. Kepada Yuliana Tamrin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, C. Faktor subjektif. Keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa, faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas dan meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Sifat seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan di atas, Kiai Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar di tengah masyarakat kita. Profil Kiai Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu.
Dua, latar belakang keluarga dan pendidikan. Nama kecil Kiai Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gridik atau Jatinom, Demang Jurung Sapisan, Demang Jurung Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau Ahmad Dahlan. 3. Pengalaman organisasi. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausaha yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada tahun 1912. Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. 3. Pahlawan nasional. Atas jasa-jasa Kiai Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Telah banyak diberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Nuriana Tamrin dan kemudian Wahyuni. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka berdua itu dapat dipahami, dan mohon maaf jika dalam penyampaian kata perkataannya ada kesalahan, karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jadi penutup dari saya untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan terjadi bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan dan ujungnya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi ilmu agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,